Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aprilia Handayani. Nah, jika di kesempatan sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai konsep penentuan harga jual dan harga transfer, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep cost of quality and productivity. Seperti apa konsepnya? Mari kita simak penjelasan berikut. Harapan konsumen atas produk atau jasa tentu saja berbeda antara satu konsumen dan konsumen lainnya. Harapan konsumen ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang mewakili kualitas seperti berikut. Kinerja adalah tingkat konsistensi dan seberapa baik produk dapat berfungsi. Kinerja jasa berarti tingkat keberadaan layanan pada saat diminta konsumen. Estetika adalah tingkat keindahan penampilan produk. Kemampuan servis adalah ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu produk dirawat atau diperbaiki setelah di tangan konsumen. Fitur adalah karakteristik produk yang membedakan secara fungsional dengan produk yang mirip atau sejenis. Keandalan adalah kemungkinan atau peluang produk atau jasa dapat bekerja sesuai dengan yang dispesifikasikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Keawetan adalah lama produk dapat berfungsi atau digunakan. Kualitas kesesuaian adalah tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang ditentukan pada desainnya. Kesesuaian dalam penggunaan adalah kecocokan produk untuk menghadirkan fungsi seperti yang diiklankan. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Dalam hal ini, biaya kualitas berkaitan dengan kegiatan pengendalian dan kegiatan karena kegagalan. Zero defect berarti bahwa semua produk sesuai dengan specification. Ada 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Adalah biaya yang terjadi karena adanya usaha untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menjalankan aktivitas jasa atau produk yang berkualitas rendah. Pada umumnya, peningkatan biaya pencegahan diharapkan akan menghasilkan penurunan biaya kegagalan. Yang kedua, biaya penilaian adalah biaya yang terjadi karena dilakukannya penentuan apakah produk atau jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Yang ketiga, biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa-jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan konsumen atau kebutuhan konsumen dan diketahui setelah berada di luar perusahaan atau sudah di tangan konsumen. Ada 2 klasifikasi biaya kualitas, antara lain yaitu biaya yang dapat diamati atau observable quality cost, dan biaya yang tidak dapat diamati atau hidden cost. Metode untuk mengestimasi biaya kualitas. Yang pertama, metode multiplier. Metode ini diasumsikan bahwa total biaya kualitas merupakan multiplikasi dari beberapa ukuran biaya kegagalan, sehingga untuk mengestimasi biaya kegagalan total dapat dilakukan dengan mengalihkan menggunakan suatu angka pengali yang ditentukan dengan biaya kegagalan total terobservasi. Hal ini dapat diformulasikan total biaya kegagalan eksternal sama dengan K, yaitu biaya kegagalan eksternal yang terukur, di mana K adalah the multiplier effect. Jika K adalah 4 dan biaya kegagalan eksternal yang terukur adalah $2 miliar, maka estimasi total biaya kegagalan eksternal menjadi sebesar $8 miliar.
Yang kedua, metode Taguchi Quality Loss Function. Dalam metode Taguchi ini, berbeda dengan pandangan tradisional yang mengizinkan adanya penyimpangan selama masih ada rentang target. Perhitungan biaya kegagalan eksternal total dengan metode Taguchi ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Produktivitas dan efisiensi. Efisiensi proses adalah kemampuan untuk mengubah input menjadi output antara pada biaya terendah. Output antara merupakan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dan disampaikan pada konsumen pada suatu periode waktu pengukuran yang terukur dalam ukuran keuangan atau ukuran fisik. Manajer membutuhkannya untuk mengetahui seberapa baik mereka mengelola proses dan aktivitas dalam organisasi. Organisasi mengelola dua tipe proses, yaitu proses produksi dan proses bisnis. Proses produksi secara langsung menghasilkan produk atau jasa. Contohnya proses produksi perusahaan roti yang membuat roti tawar untuk konsumen. Seperti proses pemesanan tepung di perusahaan roti. Ukuran-ukuran yang biasa digunakan untuk efisiensi proses produksi dan bisnis diantaranya adalah produktivitas, siklus waktu, dan rasio waktu. Pengukuran produktivitas. Produktivitas menekankan pada bagaimana menghasilkan output secara efisien, dan secara khusus ditunjukkan pada hubungan antara output dan input untuk menghasilkan output. Efisiensi produktivitas total terjadi saat dua kondisi terpenuhi, yaitu untuk semua perpaduan input yang akan menghasilkan output pada tingkat ditentukan, tidak ada satu komponen input pun yang digunakan melebihi yang ditentukan untuk menghasilkan output tertentu. Pada berbagai perpaduan untuk memenuhi kondisi pertama yang dipilih adalah perpaduan dengan tingkat biaya terendah. Kondisi pertama disebut efisiensi teknis, karena dipicu oleh hubungan teknis, sedangkan kondisi kedua disebut efisiensi pertukaran. Kondisi kedua dipicu oleh hubungan harga input secara relatif. Pada kondisi kedua, harga input ditentukan oleh proporsi relatif dari setiap komponen input yang digunakan untuk menghasilkan output. Efisiensi teknis. Upaya peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui 3 cara. Yang pertama, menghasilkan output yang sama dengan input lebih sedikit. Kedua, menghasilkan input yang lebih banyak dengan input yang sama. 3. Menghasilkan output lebih banyak dengan input yang lebih sedikit. Efisiensi pertukaran. Peningkatan efisiensi juga dapat dicapai dengan melakukan pertukaran antara input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah. Contohnya, diasumsikan bahwa input tenaga kerja langsung lebih mahal daripada input peralatan, sehingga mengurangi input peralatan untuk menghasilkan output yang sama dapat meningkatkan efisiensi. Demikian penjelasan saya mengenai konsep quality cost and productivity. Saya Aprilia Handayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.